semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Konsep semua wajib halal ini menurut Bang Haikal ini seperti apa? Karena di negeri ini ada 7 keyakinan yang diakui. Kalau abang berbicara sebagai golongan tertentu, boleh begitu. Tapi kalau abang berbicara tentang kebijakan pemerintah dan wajibnya itu yang bagaimana versinya, ya? Sampai makanan lah, baju lah, hotel lah. Sekarang baju halal bagaimana? Hotel halal bagaimana? Apakah Indonesia adalah negara Islam? Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa, ya, dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa saya akan tetap oposisi. Membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman. Bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe. Nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga. Dan ketiga obat juga. Kemudian kosmetik juga. Kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dan jangan lupa nih para pelaku usaha nih, kalau sampai batasnya tanggal berapa kemarin? 18 ya. Nih Pak Akil yang udah berjuang selama 3 tahun ini telah membuat kita jalannya udah tinggal jalan tol. Kalau udah macet juga udah kebangetan dah kita ya. Nah, saya juga dibantu sama Pak Wakil ya, Pak Waka ya, Kepala Badan, Pak panggilnya Pak Ferry, Pak Afrian Sanur. Jadi nanti ya pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif, ya, kita kasih. Konsep semua wajib halal ini menurut Bang Haikal ini seperti apa? Karena di negeri ini ada 7 keyakinan yang diakui. Kalau abang berbicara sebagai golongan tertentu, boleh begitu. Tapi kalau abang berbicara tentang kebijakan pemerintah dan wajibnya itu yang bagaimana versinya, ya? Sampai makanan lah, baju lah, hotel lah. Sekarang baju halal bagaimana? Hotel halal bagaimana? Apakah Indonesia adalah negara Islam? Hah? Jangan buat ngaco deh. Kayaknya Bang Haikal ini adalah orang yang di semester pertama harus direview dan harus dicopot karena tidak adil, tidak mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini saya harap di pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang sangat bermartabat tidak ada nih pejabat-pejabat yang begini, konyol gitu. Guys, gue mau nyorotin terkait pernyataan Babe Haikal yang bilang semua produk yang masuk ke Indonesia itu harus halal. Ya, Indonesia ini tidak dimiliki oleh satu golongan tertentu. Indonesia memiliki 7 agama yang disahkan secara hukum. Kalau tadi Bapak Haikal ngomong halal itu untuk golongan tertentu, ya silakan. Tapi kalau misalkan Bapak ngomong ini dalam pemerintahan, gue gak setuju. Karena Indonesia ini beragam agama.
Ya, termasuk yang Pak Haikal sampaikan juga hotel, makanan, pakaian segala macam. Hotel halal yang seperti apa yang dimaksud? Bisa dijelasin, dirinci. Dan pakaian yang seperti apa yang halal itu gitu loh. Ya. Bisa. Gue gak tahu Pak Prabowo salah memilih orang untuk masuk di kabinetnya loh. Ini masih awal ini. Sudah buat pernyataan yang seperti ini. Dan kalau menurut gue kalau menteri yang seperti itu tuh harus diganti gitu loh. Bukan mengademkan suasana, malah bikin masyarakat itu bingung dengan pernyataan dan keputusan yang diambil. Dan dia bilang ini adalah wajib. Wajib yang seperti apa yang dimaksud hal ini Pak Haikal? Bisa dijelasin? Semua yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, mau itu makanan, pakaian, dan sebagainya. Ini kata Babe Haikal. Di sini saya ingin mengingatkan bahwa negara ini bukan negara Islam. Negara ini banyak berbagai suku, bahasa, agama. Bahkan ada beberapa agama yang disahkan ataupun diakui oleh negara ini. Jadi tidak bisa dong kalau hukum di negara ini harus berpatokan dengan satu agama. Walaupun saya adalah pendukung keras dari Pak Prabowo Subianto, tapi saya sedikit kecewa dengan adanya Babe Haikal yang diangkat oleh Pak Prabowo. Dan saya berpikir bahwa perkataan Babe Haikal ini sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di negara Indonesia. Kita semua ketahui bahwa negara Indonesia bukan negara Islam. Apa pendapat teman-teman? Silahkan komen di bawah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik Kepala BPJPH Haikal Hasan mengenai sertifikasi halal. Mahfud menyoroti pernyataan pria yang akrab disapa Babe Haikal karena mengultimatum pengusaha untuk mengurus sertifikasi halal. Ia menganggap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha sebagai kekeliruan yang dapat menyulitkan beragama di Indonesia. Menurutnya ada beberapa barang dalam akad jual beli yang tidak perlu menggunakan label halal, seperti kambing, ayam, laptop, dan buku. Pernyataan ini disampaikan melalui akun X pribadinya @mahfudmd pada Sabtu 26 Oktober 2024. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Babe Haikal, baru-baru ini mengeluarkan satu statement yang menurut saya kontroversial, di mana beliau mengatakan bahwa semua produk yang diperjualbelikan harus bersertifikat halal. Bingung, pusing 7 keliling bagaimana memahami statement ini. Kalau statement ini diarahkan terhadap barang-barang tertentu, misalnya kulkas sudah dilabeli dengan sertifikat halal, atau minuman keras yang beralkohol tinggi, kita setuju. Tapi bagaimana mungkin mengimplementasikan pernyataan itu terhadap makanan yang diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat? Kita tahu bersama bahwa banyak warung yang menjual makanan non-halal. Dan tentu banyak juga warung yang menjual makanan yang halal. Warung yang menjual makanan non-halal, misalnya BPK, babi panggang karo, yang cukup banyak kita temukan di Sumatera Utara, secara khusus di Medan, dan termasuk juga warung-warung khas Batak lainnya yang menjual makanan non-halal. Bagaimana mungkin perkataan itu dilaksanakan di tempat-tempat seperti ini? Kalau di warung yang menjual makanan halal, itu kita pahami harus dan pantas. Tetapi tidak demikian di warung yang menjual makanan non-halal. Dan perlu kita ketahui bersama juga secara khusus, Babe Haikal, pejabat penting di negara kita ini, memang di negara Indonesia mayoritas Muslim. Tapi di beberapa tempat, khususnya di provinsi tertentu, kabupaten kota tertentu, mayoritas Kristen, yang tentu konsekuensinya banyak menjamur di sana warung-warung non-halal. Perlu diperjelas dan jangan mengeluarkan statement yang bisa mengarahkan oknum tertentu melakukan tindakan yang intoleran.
Gitu ya, semua orang tahu soal halal haram di Indonesia ini seperti apa, dan sertifikat halal itu seharusnya hanya terfokus kepada barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat dan berbentuk olahan yang kurang jelas atau bisa dipertanyakan. Tapi kalau soal hewan sembelihan, daging ayam, sapi, kemudian kambing, untuk apa? Baju-baju, kemudian barang-barang yang digunakan, untuk apa kemudian itu perlu stempel halal? Seperti restoran KFC, McDonald misalkan, nggak perlu mereka stempel halal, wong yang mereka jual itu ayam. Masa ayam dikasih stempel halal? Ya kan lucu gitu. Jadi ya saya nggak ngerti gitu ya. Ini kebijakan yang sangat merugikan. Belum diberlakukan saja, baru dalam pernyataan saja ini saya yakin sudah banyak membuat orang jadi jengah dan males gitu. Orang yang sebelumnya sudah lesu gitu ya, sudah sedang krisis hari ini, kemudian mendapatkan pernyataan seperti ini dari pejabat di Indonesia, itu justru semakin membuat masyarakat jadi semakin terganggu gitu. Udahlah, memang terjadi daya beli masyarakat yang turun, masih mau diberi aturan-aturan yang ribet seperti ini. Urusan sertifikat halal ini sendiri selama ini sudah jadi masalah besar yang membebani ekonomi Indonesia. Apalagi sekarang dipimpin Haikal yang kurang populer di mata pengusaha. Haikal ini memang dikenal pendukung Prabowo sejak lama, tapi dia juga dianggap dekat dengan kelompok-kelompok Islam garis keras seperti 212, Rizik Syihab, dan kawan-kawan. Kedua, Haikal semakin bikin khawatir karena begitu dilantik menjadi ketua BPJPH, dia langsung bilang bahwa semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia ini harus memperoleh sertifikat halal. Catat ya, bukan cuma makanan dan minuman yang harus dapat sertifikat halal menurut Haikal, tapi semua produk yang diperjualbelikan. Lebih lanjut, melalui media sosial, Haikal mengultimatum para pengusaha untuk mengurus sertifikat halal mulai Oktober 2024. Gara-gara Haikal Hasan rame lagi soal halal haram, halal haram, haram halal haram, halal sertifikat halal, sertifikat halal. Sebetulnya bangsa kita ini apa sih yang diperlukan? Sertifikat halal atau sertifikat haram? Kalau saya melihat, kenapa sih pemerintah ini bikin ruwet masalah halal haram? Buat aja aturan semua barang-barang, produk-produk makanan yang haram, semua harus dilabeli haram. Itu lebih mudah karena jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang harus dilabeli halal. Pengusaha kita dipersulit semua untuk mengurus sertifikat halal. Belum tentu prosesnya mudah. Bagaimana kalau dipersulit? Karena kebiasaan bangsa kita ini mempersulit sesuatu untuk mendapat uang. Itu yang terjadi. Kalau saya pikir tinggal perintahkan aja buat aturan atau undang-undang atau peraturan presiden atau apalah. Semua lapo. Restoran Manado yang menjual daging babi, anjing segala macam, labeli haram supaya yang muslim tidak ke sana. Produk-produk makanan yang semua dijual di supermarket itu yang sifatnya haram mengandung babi, labeli haram. Semudah itu sebetulnya. Jadi tidak perlu harus sertifikat halal, sertifikat halal. Sudah begitu harus ngancam-ngancam lagi pakai kata semua barang yang diperjualbelikan harus sertifikat halal. Bagaimana membuat sertifikat halal produk-produk yang haram? Labeli sajalah yang haram itu dengan tanda haram. Ya sudah, saudara-saudara muslim tidak mendekat ke sana, tidak membelinya. Semudah itu. Ya siapa tahu juga masih ada, meskipun dari labeli haram tapi ada juga yang mau membeli. Contohnya alkohol. Alkohol itu haram tapi tetap aja banyak yang konsumsi. Jadi kita come on lah, kita jangan munafik menjadi sebuah bangsa. Buatlah semuanya mudah, jangan ruwet. Bangsa ini disuguhi kegaduhan terus. Come on. Ayolah, kalau saya berpikir udahlah lebih mudah keluarkan sertifikat haram. Karena jumlahnya lebih sedikit daripada membuat sertifikat halal yang mempersulit UMKM, para pengusaha-pengusaha kita. Ayo dong berpikir yang bijak para pejabat. Jangan ini dipakai. Halo pemerintah. Maaf banget, kita nggak bisa ngikutin halal dari Kemenak. Karena setahu saya Kemenak itu kan ngurusin banyak agama ya. Jadi saya bingung nih halal dalam agama apa nih. Jadi mohon maaf nih sekali lagi. Yang saya ikutin dan kita umat ikutin halal yang ditetapkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena itu ranahnya MUI. Jadi MUI buat apa emang berdiri? Itu kan dari pertemuan, musyawarah para alim ulama, cendekiawan, para zu'ama, semua yang datang dari penjuru tanah air, 26 provinsi zaman dulu ya. 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas Islam pertamanya dulu, yaitu ada NU, Muhammadiyah, Serikat Islam, Perti,
Al-Wasilah, Matlul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. Dulu. Lalu 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam. Juga ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Lengkap deh pada waktu itu ya. Polri juga ada. Dan 13 tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Nah, ini yang mesti kalau saya ya ikutin gitu loh. Dan terus sampai sekarang. Dan kita tahu gitu loh istiqomahnya gitu loh. Lurusnya MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwa. Jadi udah deh, terima kasih aja deh kepada pemerintah telah peduli menghadapkan logo halal. Tapi biarkan kami bebas memilih dong. Dan umat bebas memilih. Kami bebas memilih. Saya juga bebas memilih. Dan saya hanya percaya logo halal yang dikeluarkan MUI. Titik. Suka nggak suka begitu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tercipta, pemirsa, dimanapun Anda berada, muslim sama Babe Haikal di rumah beliau. Di rumah saya ini majelis Syahari dan Barat. Malam ini penceramahnya yang mulia Ustaz Kainama. Seperti undang para kawan. Assalamualaikum. Teman-teman, Haikal bilang semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia, Haikal mengatakan wajib bersertifikat halal. Nah teman-teman, Haikal ini lebih jauh tuh, ia menjelaskan bahwa produk yang dimaksud adalah semua produk yang berbentuk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal, ungkapnya. Kemudian Haikal menghimbau supaya para pengusaha segera untuk mengurus sertifikat halal tersebut. Kalau tidak, bisa-bisa berakhir pada penutupan usaha. Wow, ini satu ancaman ya bagi pengusaha-pengusaha kalau tidak diurus sertifikat halal dan haram. Kalau begitu juga keluarkan sertifikat haram supaya kalau ada sertifikat haram, jika ada makanan-makanan non halal, maka saudara-saudara saya yang beragama Islam tentu tidak pergi ke warung tersebut atau di warung-warung tertentu kalau ada sertifikat haram. Jangan hanya sertifikat halal. Karena di negara Indonesia ini bukan negara Islam dan juga bukan negara satu agama. Teman-teman, sekali lagi ini adalah sebuah ancaman bagi pengusaha-pengusaha teman-teman. Dan bagi non-Islam yang memiliki usaha non-halal. Tidak semua Indonesia adalah agama Islam. Ada pengusaha makanan non-halal, yaitu daging babi. Ya, pertanyaannya kepada Mas Haikal ya, Anda harus jawab ini. Apakah Haikal berani mengeluarkan sertifikat halal pada makanan daging babi? Haikal berani tidak? Karena dari pernyataan dari awal, Haikal mengatakan semua. Jadi kalau bicara semua adalah semua makanan harus bersertifikat halal. Apakah pada makan daging babi yang dikonsumsi oleh non-Islam Haikal berani melabeli halal? Ya. Jadi Pak Haikal harus dijelaskan, Pak. Jangan memberi pernyataan setengah-setengah. Namun pada akhirnya menjadi keributan dan menjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Anda baru dilantik, Pak. Bapak sudah buat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tadi saya setuju dengan komentar para netizen bahwa Anda ini perlu dicopot, ya. Perlu. Kenapa? Belum Anda bekerja, Anda sudah membuat kegaduhan dan polemik terhadap masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, saya melihat Pak Haikal ini tidak ada konsistensi. Kalau saya bilang tidak memiliki integritas. Mengapa saya berkata demikian? Pak Haikal ini pernah ia mengatakan, siapapun presiden yang terpilih, baik Prabowo dan Jokowi, saya tetap menjadi oposisi. Ini ingat, siapapun presiden, baik Prabowo dan Joko Widodo, Haikal pada saat itu juga ia menjadi oposisi, dan yang menyaksikan dia oposisi adalah Allahnya sendiri. Allahnya sendiri. Jadi ketika diberikan jabatan,
kenyataannya malah haus kekuasaan dan mengatur seenak jidat dan berbuat seenak udelnya terhadap masyarakat. Dia pikir masyarakat Indonesia ini hanya satu agama, imam kosong ini. Ini membuat kegaduhan terhadap masyarakat. Saran saya kepada Presiden Prabowo, orang seperti ini tidak perlu dipakai. Silakan dipecat saja. Orang ini membuat kegaduhan terhadap masyarakat di seluruh Indonesia. Baru menjabat dan baru dilantik, laku sudah. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara? Setelah menyaksikan videonya, berharap berkomentar di kolom komentar. Dan biar komentar saudara komentar yang membangun, yang mengedukasi, dan yang memberkati kita semua. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.